Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Rahayu, NIM 18060550. Di sini saya akan menjelaskan tentang model 3D dan integrated. Nah, model 3D di sini adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Misalnya, pikiran atau mengantisipasi peristiwa yang ada pada sebuah novel, dan proses membuat berbagai macam dugaan. Nah, terus dalam model 3D di sini, keterampilan berpikir atau keterampilan sosial akan digiring ke arah bagaimana isi. Nah, dan guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Terus selanjutnya model integrated atau model integrasi. Ya, ini merupakan pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Nah, pendekatan yang digunakannya yaitu pendekatan antar bidang studi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan model 3D dan integrated. Nah, model ini merupakan pemaduan bentuk keterampilan di dalam model 3D di sini. Nah, dengan membuat siswa sadar akan proses pembelajaran yang mereka lakukan, maka transfer masa depan akan mudah dilakukan. Yang paling utama untuk diingat, model integrasi yang ada tak akan berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu murni, tetapi siswa akan belajar mendapatkan manfaat dari jenis pemikiran hebat yang intinya adalah pemindahan keterampilan hidup. Nah, sedangkan kekurangannya dalam model 3D di sini, hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tak ditunjukkan dengan jelas gamblang. Nah, permukaan materi kurikulum tetapi mata pelajaran tetap statis. Nah, tetapi kalau model integrated di sini memiliki kelebihan, yaitu adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Terus model integrasi membangun pemahaman di seluruh mata pelajaran sehingga menambah pengetahuan. Terus memberi kemudahan kepada siswa. Terus satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, memotivasi siswa dalam belajar. Nah, tipe terintegrasi juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam suatu saat. Nah, sebuah keuntungan yang berbeda dari model integrasi yaitu kemudahan pelajar yang mengarah pada keterkaitan dan hubungan timbal balik antara berbagai disiplin ilmu. Terus, adapun kekurangannya dalam model integrasi di sini yaitu terletak pada guru. Yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Terus penerapannya, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, terus pengintegrasian kurikulum, terus kurang efektif karena membutuhkan kerjasama dari banyak guru, terus sulit mencari keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan lainnya, terus dibutuhkan banyak waktu. Adapun fungsi model 3D dan integrated yaitu ini digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika materi kurikulum menjadi fokusnya. Nah, kalau model 3D di sini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Terus juga ada langkah-langkah model 3D dan integrated. Di sini kalau 3D itu yaitu menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan, terus mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan.
merumuskan indikator, dan menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Nah, kalau langkah-langkah pembelajaran dalam model integrity yaitu guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat. Terus tahap pelaksanaan, melakukan kegiatan. Nah, yang ketiga itu tahap kulminasi, dilakukan dengan penyajian laporan, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya yaitu model 3D adalah model bersambung atau model integrasi yang memfokuskan pada materi kurikulum yang merupakan jantungnya. Dan kalau model integrated yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antar bidang studi. Nah, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.